Ya dah. Anu dulu biasa 1 menit dulu ya. Iya. Ya, silakan, Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo MC Friend, ketemu lagi tentunya bersama Kica Baki di program Tazkiyah Qalbu bersama Ustadz Saifullah. Alhamdulillah, insya Allah MC Friend kita akan bahas keutamaan dan amalan bulan Dzulhijjah yang masuk kepada tanggal 1 bulannya, insya Allah. Apa yang kita harus lakukan, dan apa keutamaannya, insya Allah. Berapa? 1 menit? Belum, enggak 1 menit ya? Oh, Masya Allah. Cepat banget berarti ya. Tapi nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Nanti minta anu ya, minta itunya. Iya. Kita mulai ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Halo wabarakatuh. MC Friend, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat Amin. ya. Amin. Senang banget pastinya Ya. sore hari ini Kica Baki kembali hadir menemani Anda tentunya di program kesayangan kita Tazkiyah Qalbu. Dan Ya. sore hari ini Kica nggak sendiri, tentunya Kica sudah ditemani dengan Ustadz Saifullah. Iya. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah baik. Udah lama gak ketemu ini. Alhamdulillah kita Iya, dipertemukan iya, kembali Mbak. ya. Mbak Kinca Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Ustadz juga Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat dan berkah. sehat. Nah, Amin. itu. Dan pastinya MC Friend, sore hari ini kita akan membahas mengenai keutamaan Dan amalan bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah. Dan kebetulan insya Allah ini hari adalah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, 18 Mei, insya Allah. 18 Mei. Silakan Iya. dibuka Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil azim. Abadu. Baginca abangku pilih yang merekam acara ini dan semua MC Friend dimanapun antum berada. Alhamdulillah wa syukurillah Allah bahagiakan kembali kita sore hari ini dengan Tazkiyah Qalbu. Semoga Allah selalu mentazkiyah, membersihkan hati kita sehingga hidup ini lebih bahagia dunia akhirat. Amin. Yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang banyak masalah Allah berikan jalan keluar, yang menengok, yang melihat tayangan ini semoga yang banyak hutang lunas. Amin. Yang sulit jodoh Allah berikan jodoh yang terbaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan berjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatil ujum di yaumil qiyamah. Hari ini pas tanggal 1 Dzulhijjah menurut kalender ya. Tapi wallahualam, apakah nanti kita lihat aja, tunggu keputusan dari Kementerian Agama sidang isbat 1 Dzulhijjah hari ini atau besok ya. Karena ini mempengaruhi ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini. Apa keutamaannya dulu baru nanti setelah amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 1, 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajri walayalin was-safi wal. Yang pertama, ayat pertama wal fajri, Allah bersumpah dengan waktu fajar, waktu subuh. Ini kenapa Allah bersumpah dengan waktu subuh? Waktu yang sangat mustajabah doa, waktu yang sangat istimewa. Kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu dihadiri malaikat, tapi malaikatnya terutama malaikat siang atau malaikat malam. Tapi waktu subuh seluruh malaikat siang, malaikat malam berkumpul. Karena itu kalau orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka mendapatkan doa dari malaikat. Sedekah di waktu subuh, sedekahnya mustajab. Karena mendapatkan doa malaikat malam, malaikat siang. Makanya kan MC Friend, yang ingin rezekinya lancar, yang ingin masalah terselesaikan, yang punya hajat, datang ke masjid, bawa uang, berapapun. Ya, nggak harus banyak, yang penting istiqomah. Setelah itu minta hajat kita. Ini rahasia kita yang tahu MC Friend. Nah, saya amalkan itu. Ya Allah, hamba mohon hajat hamba pada dikabulkan ya Allah. Itu cepat dikabulkan. Iya, ya apapun hajat kita insya Allah dikabulkan. Mungkin saya laki-laki, bagaimana dengan perempuan? Nggak apa-apa. Ketika sholat subuh, misalnya kita punya tabungan khusus infak. Kita infak misalnya Rp5.000, lalu kita berdoa hajat kita. Apa hajat kita? Ya Allah sehatkan. Ya Allah mudahkan urusan hamba. Ya Allah, hamba ingin dapat jodoh terbaik. Ya Allah, hamba ingin lunas hutang. Ya Allah. Jadi dikumpulkan boleh ya? Boleh. Nanti setelah kumpul, kita ke masjid atau ke anak yatim, terserah.
Oh, bebas. Bebas. Yang penting waktu subuh naruhnya. Ya, naruhnya itu. Karena apa? Dahsyatnya subuh. Sedekah itu almarhum Syekh Jabir menjelaskan itu tuh. Jadi kenapa malaikat malam, malaikat siang mendoakan orang yang sedekah subuh? Apa doanya? Ada 3. Pertama, ya Allah ganti rezekinya. Allah ganti itu. 5.000 ya 5.000. Yang kedua, tambahkan rezekinya. Apa kata Nabi? Baliyasdat, tambah. Artinya tambahannya itu bukan 5.000. 700 kali lipat. Al-Baqarah 261. 700 kali lipat, 5.000 dikali 700. Ya, coba hitung aja. Matematika. Kemudian yang ketiga, kabulkan hajatnya ya Allah. Apa hajat dia hari itu? Hajat apa? Sehat. Hajat apa? Mudah urusan. Hajat apa? Nah, saya ini kan punya hajat, insya Allah bulan Juli akan S3. Misalnya mau ngambil doktor gitu ya. Hajat hamba tuh, padahal umur udah 53, tapi pengen masih belajar terus gitu. Karena target saya, insya Allah mohon doanya semuanya, 2028 jadi doktor, 2030 jadi profesor. Itu niat, hajat. Kan hajat kita kan minta. Nah, bagaimana caranya? Sedekah subuh, berapapun. Bahkan saya punya teman namanya Ustaz Sarifuddin. Beliau itu setiap subuh mencari anak-anak yang belum balik, dikasih hadiah, dikasih uang 5.000. Makanya terkenal Ustadz Goceng. Dulu hanya 2 orang, sekarang hampir bisa 50 orang gitu. Goceng itu semuanya. Kalau 5.000 dikali 50, lumayan juga kan. Tapi anehnya, itu beliau setelah sedekah itu rezekinya bertambah terus. Urusan jadi mudah terus. Itulah sedekah subuh. Saya ngalamin itu juga. Alhamdulillah. Nah, ini wal fajri. Kemudian ayat yang kedua, walayalin asna, ini yang kita bahas ini. Yaitu 10 hari-hari bulan Dzulhijjah. Kenapa? Ini terjemah tafsir dari beberapa tafsir. Jadi ini maksud layal asri itu 10 awal bulan Dzulhijjah. Begini MC friend, Rasulullah bersabda, "Sohoroni 2 bulan. Layan kusoni, tidak ada kekurangan, yang ada keutamaan, yang ada keistimewaan. Pertama, Syahrul Ramadan, yang kedua Syahrul Dzulhijjah, bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah. Bulan Ramadan istimewa, teristimewanya adalah di akhir Ramadan. Kenapa? Karena ada Lailatul Qadar, 10 akhir Ramadan. Nah, bulan Dzulhijjah istimewa di awal bulan Dzulhijjah. Makanya dijelaskan sekarang ini, di awal ini nih, sahabatku, ya MC friend, sangat mustajabah doa. Sama dengan Ramadan di akhir. Bulan Dzulhijjah di awal, 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Ya, itu yang mengatakan Allah langsung dalam surah Al-Fajr, walayalin asri 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, itu yang berikutnya, ayat yang ketiga, yaitu wasabi wal watir, demi genap demi ganjil. Genap itu maksudnya 10 Dzulhijjah. Ganjil itu adalah 9 Dzulhijjah, atau yang mengatakan 8 Dzulhijjah. Apa maksudnya? Tanggal-tanggal bulan Dzulhijjah itu ada keistimewaan tertentu. Makanya, nah langsung ke amalannya. Apa amalannya? Pertama amalannya puasa. Nah, sebelum amalan puasa ini, ada sebuah ungkapan bahwa bulan Dzulhijjah disebut dengan ummatul ibadah, menghimpun seluruh ibadah dalam syariat Islam itu ada di bulan Dzulhijjah. Jadi semua perintah Allah itu ada di bulan Dzulhijjah. Beda dengan Ramadan. Ada bulan Ramadan nggak ada yang di bulan Dzulhijjah. Contohnya Ramadan nggak ada haji, sedangkan Dzulhijjah ada. Bulan Ramadan tidak ada kurban, bulan Dzulhijjah ada. Makanya begitu istimewanya sehingga dikatakan oleh ulama ummatul ibadah, menghimpun semua ibadah dalam syariat Islam ada di dalam bulan Dzulhijjah. Pertama sholat, yaitu dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar. Surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika, sholatlah, lalu berkurbanlah. Kemudian ibadah apa lagi? Puasa sunnah. Kapan puasa sunnah? Nah, ini dari tanggal 1 Dzulhijjah. Insyaallah hari Senin ini kan? Ya, Senin tanggal 18 Mei. 1 Dzulhijjah sudah sunnah puasa. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 9. Sunnahnya. Mungkin kita berat, Ustadz berat. Nggak apa-apa kan sunnah. Yang terpenting, paling tidak, kalau nggak mampu 9 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bisa kan 2 hari. 8 dan 9. 8 itu namanya puasa Tarwiyah, 9 namanya puasa Arafah. Nggak mampu berat, ya paling tidak 1 hari lah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Hadisnya Abi Qatadah, riwayat Imam Bukhari Muslim, apa kata Rasulullah? Riwayat Muslim, man soma yaumu Arafah yukaffiru sanatan madiyatan. Siapa orang yang puasa di hari Arafah, di mana jamaah haji sedang melaksanakan
ibadah haji puncaknya adalah wukuf Arafah, kita yang tidak haji puasa Arafah, maka Allah akan menghapus dosanya selama 2 tahun. Tahun yang lalu, tahun akan datang. Hebatnya ini puasa. Masya Allah. Kita hanya puasa saja 2 tahun Allah hapuskan dosa kita. Bener-bener diringankan. Iya, Ustaz, makanya saking hebatnya bulan Dzulhijjah. Dan ini ada di bulan Dzulhijjah aja. Oh, Ya, gitu. kenapa? Karena Yaumul Arafah, hari Arafah itu hari yang sangat mulia. Yaumul Akbar kata Rasulullah. Yaumul Rahmat, hari turunan rahmat Allah. Yaumul Maghfirah, hari ampunan dosa. Di mana hari dikabulkan semua doa. Nah, makanya tanggal 9 Dzulhijjah itu manfaatkan, banyakin doa. Minta apa saja. Apalagi yang wukuf di Arafah itu lebih mantap lagi. Lebih afdol Iya, lagi lebih ya, utama. Ya kalau kita nggak wukuf, puasa. Banyakin doa dalam puasa itu. Tapi Ustaz, Nah, kalau misalnya iya. kita punya utang, masih punya utang Iya. puasa nih, apalagi Mm-mm. perempuan ya, untuk Iya, iya. puasa di bulan Mm-mm. Ramadan. Itu apakah kita bisa ikutan puasa? Bisa aja. Tapi gimana Begini, itu gini, lihatnya? gini ya. Kalau kita punya utang, dahulukan utang. Kan 9 hari itu. Iya, betul. Utang memang banyak banget. Utang berapa utangnya? 7 hari, kan tanggal 1 aja kita mulain. Gini ya, setiap puasa wajib qodok namanya, dilaksanakan di hari istimewa, mendapatkan double pahala namanya. Ini ibadah cerdas namanya. Ibadah cerdas itu melaksanakan qodok puasa di hari istimewa. Misalnya, melaksanakan qodok puasa di hari Arafah. Niatnya qodok puasa, tapi dapat double pahala. Pahala pertama, pahala qodok. Kedua, pahala Arafah. Atau misalnya di hari Senin, Arafah juga, qodok juga, 3 pahala. Pertama mendapatkan pahala qodok puasa, kedua pahala Arafah, ketiga pahala hari Senin atau hari Kamis. Ya, itulah indahnya ilmu. Ibadah dengan ilmu jadi tahu pahala keutamaannya. Yang ngincer-ngincer boleh, silakan. Boleh, Yang ya, penting niatnya qodok. kodok ya. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Kalau sunnah kan itu lebih rendah dibandingkan wajib. Dahulukan qodok, tapi karena kita mengiringi puasa qodoknya di bulan yang mulia, di sunnah, yang puasa sunnah itu, maka mendapatkan double pahala. Bisa 3 pahala tuh. Pahala qodok, pahala Arafah, pahala Senin misalnya, atau pahala hari Kamis misalnya. Itu lindahnya. Boleh, sangat bisa. Masya Allah. Iya, insya Allah. Kita jeda dulu ya. Betul, betul. Ya, masih MC Frank, jangan kemana-mana, stay tune terus di MC Podcast. Iya, alhamdulillah. Nanti kita baca pertanyaan. Iya, baca ya. Iya, baca betul. pertanyaan. Iya, betul. Saya pertanyaan dulu baru ntar jelasin. Nah, MC Frank masih bersama Ustadz Saifullah ya, dan Iya. kita masih membahas mengenai keutamaan dan juga amalan bulan Dzulhijjah. Iya. Nah, Ustadz, ini udah ada pertanyaan yang masuk. Iya, ya. iya. Yang pertama, kenapa sih bulan Dzulhijjah itu sangat-sangat istimewa? Iya. Pertama, Allah katakan langsung tadi kan dalam ayat yang kedua, walayalin as. Hari-hari bulan Dzulhijjah itu istimewa. Allah sampai bersumpah dengan bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, ummatul ibadah, menghimpun semua ibadah dalam syariat Islam itu ada di bulan Dzulhijjah. Yang ini yang kita jelaskan ini kan, ini baru puasa doang, sholat dan puasa, belum yang lain. Jadi yang ketiga ya, langsung ketiga aja dah. Apa kenapa istimewa? Karena ada ibadahnya haji. Ibadah haji itu hanya di bulan Dzulhijjah. Tidak bisa dilaksanakan ibadah haji di bulan Ramadan misalnya, nggak bisa. Hanya di bulan Dzulhijjah. Hanya di bulan. Iya. Dan ibadah haji itu merangkum semua ibadah. Begini, Mbak Kinca, ada ibadah titik tekannya kepada ibadah hati, namanya qalbiyah. Misalnya zikir diam-diam, doa diam-diam, zikir dalam hati. Yang kedua, ada ibadah titik tekannya kepada lisan. Apa itu? Baca Quran, sholawat. Ya, kita sholawat tuh baca dengan lisan, atau labbaik Allahumma labbaik, itu kan lisan. Yang ketiga, ada ibadah yang titik tekannya kepada fisik. Apa? Sholat, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada berdiri kan, ada salam. Kemudian puasa, menahan ya kan, fisik. Ada ibadah yang titik tekannya kepada harta. Zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban. Nah, haji merangkum semuanya ada. Ibadah hati, niat yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah lisan, mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Ibadah fisik, wah semuanya fisik tuh. Tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i, kemudian melempar jumroh, kemudian wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, semuanya ibadah fisik. Kalau fisiknya enggak, ya kan makanya kan manis bagi orang yang mampu. Makanya pentingnya fisik yang sehat, ya, agar ibadah maksimal. Kalau sakit kan ditandu kan dengan kursi roda dan nggak maksimal ibadah. Makanya pentingnya fisik yang sehat. Kemudian ibadah harta, nggak mungkin kita harus dengan harta, yaitu ongkos naik haji, ONH.
Walaupun macam-macam. Ada namanya haji kosasi, berangkat haji ongkos dikasih. Oh. Iya kan? Iya. Artinya gratis. Enak kan ya? Ada kepanjangan dia, Ustaz. Ada namanya Haji Abidin, Mbak Gica. Atas Bedinas. Oh. Atas Bedinas. Misalnya jadi wartawan haji, dokter, atau petugas haji. Ya kan itu gratis kan? Iya. Iya, Departemen Agama. Ya, Ustaz? Iya, dokter bisa. Wartawan kan itu yang meliput acara haji kan? Atau juga dia pembimbing haji kan Abidin nama. Atas Bedinas dia free, malah dapat gaji dia. Iya, dapat free. Jadi dia bisa melakukan ini juga ya, Ustaz? Apa? Haji ya sambil haji kan, sambil menuntun jamaah. Ya iya kan yang dokter bahkan begitu. Makanya profesi itu bisa menentukan melaksanakan ibadah haji dengan sekaligus dia profesi terus berjalan dan dia bisa melaksanakan ibadah haji. Wartawan kan meliput ibadah kan pakai pakaian ihram kan? Iya. Itu boleh ya? Ya, bukan boleh banget, itu malah enak, gratis, dapat gaji lagi. Jadi sambil menyelam minum air, nah itu ibadahnya dapat, kerjaannya dapat dan gajinya dapat. Abidin namanya, Haji atas Bedinas. Kemudian yang ketiga Haji Mansur, orang Betawi ini. Halaman digusur jual tanah. Iya, jual tadi kan udah dijual tanah kan? Iya. Jadi klasasi Abidin Mansur. Ada namanya Haji Sulam. Apa lagi tuh? Dia berangkat haji jualan bubur. Iya itu. Haji Sulam. Iya kan dia kan ada itu judul sinetron. Tapi bukan judul sinetron. Awalnya memang dia tukang bubur. Dia nabung lama-lama jadi haji. Ada juga orang tukang daun pisang bisa haji. Ya jual daun pisang bisa haji. Kenapa Ustadz? Dia jual pisang dan kebun-kebun ini pisangnya dijual. Ya karena kebunnya luas 1 hektar. Ya kan? Iya, alhamdulillah ya. Artinya haji itu panggilan Allah. Jadi merangkum semua ibadah, ibadah fisik, ibadah harta, ibadah hati, ibadah semuanya ibadah lisan juga. Itulah, dan itu hanya bisa dilaksanakan bulan Hijjah. Maka istimewa Dzulhijjah ini. Kenapa lagi istimewanya? Bulan Dzulhijjah ada namanya kurban. Dan hanya bisa dilaksanakan bulan Dzulhijjah. Apa dalilnya? Al-Quran surah Al-Kautsar As-Saffat ayat 100 sampai 110 itu. Ya, bagaimana perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyalib putranya Nabi Ismail. Itu luar biasa perjuangan Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Ismail dan Siti Hajar karena imannya, karena cintanya kepada Allah mengalahkan egonya. Makanya iblis dengan berbagai cara tidak boleh terjadi penyembelihan hewan kurban. Ya, penyembelihan Nabi Ismail maksudnya. Kan awalnya kan lewat begini awalnya. Nabi Ibrahim itu nabi kaya dermawan. Saking dermawannya MC Brian, kalau dia setiap bulan Dzulhijjah, dia selalu berkurban 1000 ekor kambing, 300 ekor onta. Mana ada di sini, maaf di Indonesia, orang yang paling kaya, korbannya 300 onta, 1000 ekor kambing. Coba kalau dikurus rupiahkan, misalnya 1 ekor kambing 3 juta kita rata-ratakan, dikali 1000, berapa jumlahnya? Kemudian 1 ekor bukan sapi, onta itu mahal, bisa 50 juta. 50 juta dikali 300. Berapa jumlahnya? Berarti miliaran. Dan itu setiap tahun. Akhirnya terkagum-kagum nih umatnya. Hai Ibrahim, antum ini hebat banget. Saking hebatnya itu kurban setiap tahun itu. Nah, dia manusia, bukan malaikat. Pernah ngomong begini, ngomong apa? Hai umatku, jangankan kambing, jangankan onta. Kalau Allah kasih anak, saya akan sembelih. Ngomongnya begitu. Nah, akhirnya ya setelah menikah, nggak punya anak, disuruh tuh nikah lagi kan dengan Siti Hajar. Nah, hamil lah, punya anak. Nah, ketika punya anak mimpi untuk disembelih karena nagih tuh ngomong begitu. Nah, inilah cobaan atau ujian. Iya, ujian dan cobaan. Ujian yang sangat berat. Bayangkan anak yang udah lama yang didambakan, kemudian udah punya anak, disuruh sembelih. Nah, akhirnya setan dengan berbagai cara iblis ini menggoda. Hei Ibrahim, ente tega-teganya membunuh anakmu sendiri. Hei iblis, laknatullah, ini perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ta'na. Saya taat, saya dengar, saya taat. Bismillah Allah Akbar, dilempar iblis dengan batu. Itu yang dilakukan nanti jamaah haji, namanya Jumratul Ula. Nah, kemudian, wah iblis nih, susah nih. Nah, mungkin ibunya lah. Hei Hajar, ente gimana, ibu bagaimana sih? Masa tega-teganya itu anak yang ente kandung, ente susui, berat ya untuk ngasuhnya. Sekarang udah mau dekat dewasa, kok mau-maunya
ya disembelih. Iblis, laknatullah. Ini perintah Allah. Aku lebih cinta Allah daripada cintaku kepada anakku. Bismillah, Allahu Akbar, laknatullah. Melempar yang kedua, Jumratul Wusta. Waduh, nggak menyimpanin anak bapak sama ibu. Oh, anaknya mungkin nih. Iblis akhirnya menggoda lah Ismail. Ente itu masih lama, masih jauh ke depan, masih muda. Mau nggak lo? Aneh-aneh aja ente maunya disembelih. Mendingan ayah kamu aja yang disembelih, jangan kamu. Iblis, laknatullah. Ini perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, samina wa ta'ala. Saya taat, saya dengar, saya taat. Laknatullah, iblis dilemparlah. Itulah Jumratul Aqabah. Itu dilakukan oleh jemaah haji. Artinya itu perang melawan setan. Kita itu melawan setan. Ya, bismillah, Allahu Akbar. Jemaah haji begitu kan itu. Tapi anehnya setelah dilawan, dilempar setan, pulang lagi, kembali lagi. Korupsi lagi, setan dideketin lagi. Iya kan? Iya kan? Kursi diambil lagi. Rajin baca ayat kursi, setelah dapat kursi ayatnya ditinggalin. Itu yang terjadi di negeri Konoha maksudnya. Di negeri Konoha. Nah, ya Allah, na'udzubillah min Ada dzalik. lagi nih Ustaz Ya, gimana? Apa saja sih yang dilarang selama bulan Zulhijjah? Nah, inilah pentingnya kita pemahaman. Banyak sebenarnya. Pertama, dilarang puasa. Kapan? Tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari. Kenapa? Karena kata Rasulullah, yaumun aklin wasudbin wa zikrullah. Itulah disebut hari makan, hari minum, hari zikir. Kenapa disebut hari makan, hari minum? Karena kita disunahkan mencicipi nikmatnya daging kurban. Kambing itu nikmat, sapi itu nikmat. Makan, nikmati. Jangan puasa walaupun alasan apapun. Kodok haram, sunnah haram. Benar-benar haram ya. Haram, nggak boleh. Ini pentingnya ilmu. Kalau nggak ilmu nggak tahu. Kapan? 4 hari. Pertama tanggal 10, yaitu hari raya Idul Adha. Kedua hari Tasyrik 11, 12, 13. Itu yang haram, dilarang. Yang kedua yang dilarang dalam bulan Zulhijjah adalah ketika kita berkurban nanti nih tanggal 10 Zulhijjah, disunahkan, dilarang, dimakruhkan kita motong kuku, motong rambut, motong kumis. Ketika dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sampai tanggal 10. Setelah penyembelihan selesai barulah kita boleh. Gitu. Ya, dilarang dalam itu bukan haram, makruh hukumnya. Supaya kita bisa merasakan kenikmatan berkurban. Ini berkurban ya, kecuali kita nggak berkurban. Misal kita tahun ini berkurban kambing atau sapi, terserah kan. Mau kambing mau sapi, yang penting jangan ayam, nggak boleh ya. Iya kan, kambing sapi boleh, onta juga boleh. Cuma kalau di Indonesia bukan mahal, nggak ada. Ada paling di kebun binatang. Tadi dimarahin sama pemerintah. Onta diambil dari sana kok dikurban. Nah, artinya adalah ya sunnahnya kita jangan potong kuku, potong rambut, potong kumis yang berkurban. Iya, berkurban. Jadi yang misal kita nggak berkurban. Ya nggak usah, nggak apa-apa. Iya, ya kuku boleh potong ya. Tapi kalau nanti kapan? Setelah penyembelihan. Setelah penyembelihan kurban, maka potong kuku, potong rambut, potong kumis laki-laki boleh setelah penyembelihan. Itu yang dilakukan. Kayak pertanyaan apa yang dilarang kan? Iya, betul. Itu. Terus Ustadz yang bagian penyembelihan, Iya. habis itu yang bagian membantu lah, Iya. itu dapat pahala ya Ustadz? Oh iya sangat. Jadi gini, dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Saling tolong menolong. Jadi kalau kita saling tolong menolong, apalagi kita ikut berkontribusi jadi panitia, jadi yang memotongnya, yang yang distribusinya, yang ngulitinnya, lalu membagikannya kepada yang berhak. Dan kurban itu beda dengan zakat. Kalau kurban itu MC Friend, pembagiannya, distribusinya beda. Kalau zakat kan ada mustahik namanya, yang berhak menerima zakat. Kalau kurban siapapun boleh. Ya, pertama, tapi ada catatan, 1/3 untuk yang berkurban. Dia berhak menerima tuh. Seperti kecuali kurban nazar. Arti kurban nazar itu misalnya begini, sebelum kurban, ya Allah kalau saya dapat jodoh, saya akan berkurban. Dapat jodoh dia, nggak boleh dia mencicipi itu. Karena nazar, kurban nazar. Kurban wajib namanya. Ya misalnya, saya kalau bisnis ini goal, saya akan kurban. Misalnya dia ngomong dalam hati, gitu. Maka ketika kurban, nggak boleh mencicipinya. Karena dia kurban wajib. Kecuali kurban biasa, artinya kurban sunnah, dia sunnah mencicipinya.
Tapi jangan lebih dari sepertiga. Misalnya kambing itu kan ada pahanya 4, ambil 1 lah boleh. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua pembagiannya sepertiga untuk fakir miskin. Untuk fakir miskin dahulukan dulu. Lalu yang ketiga sepertiga lagi untuk siapa? Untuk hadiah seluruhnya. Yang miskin, yang kaya, seluruhnya mendapatkan daging kurban. Oh ya, kaya itu juga Boleh. ya. Supaya apa? Supaya yang kan ada yang kaya tuh yang bakhil, pelit. Nah, supaya dia kok saya dapat bagian, supaya ente tahun besok kurban gitu. Makanya boleh menebelikan. Kalau dia nggak mau ya itu kasih lagi ke fakir miskin. Sangankan yang kaya, yang kafir juga boleh. Supaya indahnya Islam tuh begitu. Semuanya yang Muslim, yang kafir, maaf di sini ada orang non Islam, ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, bagiin. Semuanya menikmati nikmatnya daging kurban yang ketika, nah itu maaf nih, orang-orang Cina, orang-orang kafir, itu ketika kurban itu seneng karena dagingnya nikmat, kayak beda katanya. Nah itulah, nah mudah-mudahan dia dapat hidayah masuk Islam karena menikmati daging kurban yang disembelih dengan Bismillah Allahu Akbar itu. Itulah indahnya. Jadi pembagiannya, distribusinya ada 3, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk hadiah seluruh kaum muslimin, muslimat, atau yang kafir, atau yang kaya, atau yang miskin, semuanya dapat. Jadi semua pada hari Idul Kurban, semuanya menikmati nikmatnya, indahnya kurban. Itu. Makanya kita haram puasa tuh, haram minum. Haram puasa, hari makan, hari minum. Kita menikmati. Ada yang, makanya terjadi di mana kebakaran. Kebakaran apa? Pada nyate, di rumah ini nyate, waduh, itu kan makanya nikmat banget sate kan, Masya Allah, ya kan ya, iya. Mungkin Ustaz bisa memberikan penjelasan dan kesimpulan. Oh kesimpulannya udah, Masya Allah. MC Fan dan Mbak Kinca, kesimpulan pembahasan hari ini adalah begitu luar biasanya keutamaan bulan Zulhijjah. Yuk kita raih keutamaan itu dengan sungguh-sungguh ibadah, puasa, sholat Idul Adha, kemudian kurban. Apalagi haji, nikmatnya luar biasa. Karena itu kita bermohon kepada Allah, semoga suatu saat kita mampu menunaikan ibadah haji, dan kita doakan seluruh jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji meraih haji yang mabrur, hajjah yang mabrur. Sinilah doain orang yang haji, insya Allah kita nanti akan menjadi tambah Allah jadi melaksanakan ibadah haji. Kemudian berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kemampuan untuk berkurban di hari Idul Adha. Kenapa? Kurban itu dekat. Dengan kita berkurban, kita semakin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah artinya dekat hidayah Allah, dekat dengan kasih sayang Allah, dekat dengan pertolongan Allah, tolong kita. Nggak ada orang gara-gara kurban jatuh miskin. Justru hartanya bertambah. Justru, juga ya, iya. Masalahkan ada yang menyembelih kan. Iya. Kemudian nikmati bulan Zulhijjah dengan maksimalkan ibadah. Puasa kah, takbiran kah, zikir kah, sholat kah, kurban lah atau haji kah. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang bisa beribadah maksimal di bulan Zulhijjah. Raih keutamaannya, jangan kita sia-siakan. Bulan Zulhijjah ini bulan yang mulia, bulan istimewa setelah Ramadan, bulan yang tidak ada kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah bersamakan kita dunia akhirat dengan bisa menikmati ibadah di bulan Zulhijjah ini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Ustaz Saifullah. Sama-sama. Yang sudah diberikan penjelasan untuk kita semua bisa jadi pelajaran untuk kita ya. Akhir kata Kinca Bakti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak nyangka udah habis baik. Makasih. Satu ya? Iya. Ya udah satu nggak apa. Berarti saya minta jam tepat aja. Saya di situ enak tuh ada gambar-gambar gitu tuh kayak orang rekaman di mana gitu. Ini loh Ustaz. Anak. Apa di sini? Bukan, di sini kan gambarnya begini. Maksudnya ada gambar-gambar ini nih, ada apa? Oh. Iya kayak orang di mana gitu, ke studio mana gitu kayak studio musik begitu. Sebenarnya. Iya. 1 menit. Sekarang saya di TikTok saya main di TikTok. 1 menit. Namanya Saifullah Kabita. Oke. Ini contohnya nih ya, maaf. Ini Saifullah Kabita. Kabita itu kepengen, kalau bahasa Sunda itu kepengen. Kepengen orang sukses. Jadi orang yang sukses. Kabita apa pengen banget jadi orang sukses gitu. Mudah-mudahan saya bisa jadi dokter ya. Amin. 2 tahun lagi. Nah ini contohnya nih. Nah kan? Ya kan ini. Iya, Saifullah Kabita. Ya Kabita namanya. Follow ya. Ini belum dimatiin ya Allah.